Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab ijra' ahkamin nasi 'ala al-zahir, menghukumi manusia berdasarkan yang zahir. Hadis yang akan kita bacakan hampir sama dengan yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, hanya dari perspektif berbeda saja. Kalau hadis yang kemarin itu yang menceritakan pelakunya Usamah bin Zaid, beliau pelakunya dan beliau yang menceritakan kejadiannya. Sedangkan di hadis yang akan kita bacakan itu diceritakan oleh sahabat yang lain, yaitu Jundub bin Abdullah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa kisah ini berbeda dengan yang sebelumnya, ya, tapi inti pembahasannya adalah sama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimin ila qaumin minal musyrikin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan menuju orang-orang musyrikin. Disebutkan ba'ats itu ketika jumlah pasukan itu tidak lebih dari 1.000, ya. Jadi ada ba'ats, ada sariyah, ada ghazwah dan yang lainnya. Setiap kalimat memiliki makna yang berbeda. Di sini ba'ats. Wa annahum iltaqaw. Akhirnya pasukan kaum muslimin ini bertemu dengan orang-orang musyrikin ini. Terjadilah pertempuran. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa'a an yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu. Ada seseorang dari orang musyrik ini yang betul-betul fokus, betul-betul niatnya itu ingin menyerang. Ketika mendapati celah, dia langsung bunuh kaum muslimin itu. Nah, melihat hal itu, ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang mengincar dia, mengincar laki-laki ini, mengincar ketika dia lalai dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Wa kunna natahaddatsu annahu Usamah ibn Zaid. Dan orang yang kita bicarakan ini adalah Usamah bin Zaid.
Ya, jadi awalnya ada satu orang dari kalangan musyrikin, yaitu betul-betul ya, maju pantang mundur ingin mengalahkan kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Nah, orang ini diincar oleh Usama bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi sayfa qala la ilaha illallah. Ya, ketika Usama bin Zaid sudah mendapatkan kesempatan itu, sudah datang kesempatan untuk membunuhnya, qala la ilaha illallah, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Faqatalahu, maka Usama bin Zaid pun membunuhnya. Faja'al Bashiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selesailah peperangan tersebut dan datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, memberikan informasi tentang kemenangan kaum muslimin pada peperangan tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan tentang peristiwa yang dialami oleh Usama bin Zaid. Fasa'alahu wa akhbarahu. Maka Al-Bashir ini orang yang diutus untuk memberikan informasi kemenangan kaum muslimin ini memberitahukan kejadian sebenarnya. Hatta akhbarahu khabar rajul kaifa sana' fada'ahu fasa'alaha. Ya, jadi diceritakan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid dan seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk datang. Ya, dipanggil Usama bin Zaid. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lima qataltahu, kenapa kamu membunuhnya? Faqala, ya Rasulullah, auja'al muslimin wa qatala fulanan wa fulanan wa samma lahu nafaran wa inni hamaltu alaihi falamma ra'a sayfa qala la ilaha illallah. Di sini beliau menjelaskan tentang alasan kenapa dia tetap membunuh laki-laki tersebut. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, dia telah membuat rasa sakit kepada kaum muslimin. Ya, artinya dia kan sudah membunuh beberapa orang dari kaum muslimin. Faqatala fulanan wa fulanan, bahkan laki-laki yang tadi itu telah membunuh si fulan, wa sammalahu nafaran. Disebutkan oleh Usama siapa saja yang telah dibunuh oleh laki-laki itu. Disebutkan nafaran di sini ya. Nafar itu 10 ke bawah ya kalau tidak salah. Ya, jadi sudah disebutkan sama-sama ini orang sudah membunuh fulan, disebutkan semuanya. Wa ini hamaltu alaihi falamma ra'a sayfa, dan aku sudah berkesempatan ketika sudah diangkat pedang itu, ya, kemudian dia melihat pedang, dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, artinya di sini Usama bin Zaid ingin menjelaskan alasan kenapa dia tetap membunuh laki-laki itu walaupun sudah melafazkan la ilaha illallah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan innama qala dzalika khaufan minas silah. Dia mengatakan lafaz la ilaha illallah itu karena takut dari senjata saya. Ya. Baik. Kemudian Nabi bertanya lagi, aqataltahu, apakah kamu membunuhnya? Qala na'am. Usama mengatakan na'am. Qala fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Maka Nabi mengatakan, lalu apa yang akan kamu perbuat dengan kalimat la ilaha illallah itu jika ia datang kepadamu pada hari kiamat? Ya. Artinya akan menjadi hujah bagi orang yang terbunuh. Qala ya Rasulullah istaghfirli. Maka Usama bin Zaid pun mengatakan, ya Rasulullah, mintakanlah ampun untuk saya. Artinya Usama sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW tetap tidak menerima alasannya.
saya utarakan, dan saya telah berbuat sebuah kesalahan yang besar. Maka beliau pun meminta Nabi SAW untuk supaya beliau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kaifa tasna bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Ketika diminta oleh Usama untuk memintakan ampun, Nabi SAW tidak menjawabnya. Bahkan beliau malah bertanya kembali, wa kaifa tasna, bagaimana, apa yang akan kamu lakukan jika la ilaha illallah itu datang kepadamu pada hari kiamat? Membela siapa? Yang dibunuh. Bagaimana jika seperti itu? Faja'ala la yazidu ala an yaqul kaifa tasna bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan apapun selain perkataan itu. Wa kaifa tasna bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan jika lafaz la ilaha illallah itu mendatangi pada hari kiamat? Ikhwati azanillahu wa iyyakum jami'an, dalam hadis ini banyak hal yang kita dapat ambil pelajaran. Salah satunya adalah bahwa Islam ini datang untuk menjaga banyak kemaslahatan. Salah satunya adalah nyawa manusia. Ya, Islam datang untuk menjaga nyawa setiap orang. Maka ada yang kita sebut dengan hifdzu an-nafs, ya, menjaga an-nafs. Ya, ada 5 hal yang dijaga oleh Islam. Salah satunya adalah an-nafs. Yang lainnya al-aqlu, an-naslu, dan yang lainnya. Di sini disebutkan tentang an-nafs. Ya, Islam itu datang dengan membawa ajaran untuk menjaga nyawa dan darah seseorang, dan tidak boleh nyawa atau darah itu ditumpahkan kecuali kepada orang-orang yang betul-betul berhak. Makanya Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan memerangi manusia? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan apa yang beliau katakan, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Jika itu sudah diucapkan oleh mereka, maka mereka sudah menjaga darah-darah mereka. Artinya haram untuk ditumpahkan. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Sedangkan urusan batinnya, apa yang disembunyikan di dalam hatinya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Kita hanya menghukumi manusia secara zahir. Ya. Apalagi sekarang wahyu sudah terputus. Mungkin dulu para sahabat bisa saja menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini si fulan betul-betul beriman atau tidak, gitu ya. Bisa saja. Tapi tetap saja orang-orang munafik yang jelas-jelas kafir saja masih dibiarkan hidup kesana kemari dan hidup secara aman. Ya. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan nyawa manusia. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang membunuh satu jiwa itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Ya kan? Betapa dahsyatnya dosa membunuh seseorang, apalagi yang sudah mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Usama bin Zaid mengatakan, seandainya saya belum masuk Islam saat saya melakukan itu, ya, seandainya saya melakukan pembunuhan itu sebelum saya masuk Islam. Bukan berarti Usama berandai-andai, bukan berarti Usama bin Zaid itu berangan-angan masih kafir, tidak, atau kembali kafir. Alhamdulillah, tidak. Artinya
Ya seandainya dosa itu tidak dilakukan oleh saya ketika saya sudah menjadi muslim gitu. Karena dosanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ada laknatnya, ada murka Allah disebutkan di situ. Ya, itu bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Padahal Usama bin Zaid ini dengan disebutkan muta'awilan, hanya dengan takwilnya, dengan pemikirannya bahwa orang tersebut tidak betul-betul beriman ya. Karena kalau seandainya Usamah yakin dia itu beriman, dia pasti tidak akan membunuhnya ya. Jadi angan-angan atau ya perandaian dari Usama bin Zaid itu maksudnya adalah bahwa seandainya dosa itu saya lakukan sebelum saya masuk Islam, karena ketika saya melakukan dosa pembunuhan kemudian saya masuk Islam, Islam akan menghapus semua dosa itu. Sedangkan setelah masuk Islam dosanya sangat besar sekali. Bahkan ketika tadi beliau meminta Nabi SAW untuk memintakan ampun kepada Allah, Nabi tidak menjawabnya. Ini sebagai tanda apa? Sebagai peringatan bagi umat setelahnya bahwa jangan main-main dengan urusan nyawa. Ya, dulu saya pernah mendengar celetukan ya, orang-orang yang mendukung paham Khawarij, bom bunuh diri. Ya, jadi kan yang namanya bom bunuh diri itu kan orang yang mau bom itu masuk sebuah tempat, bar atau hotel atau apalah dan tempat maksiat, kemudian dia meledakkan diri. Kemudian dibantah bahwa kan targetnya kan orang-orang kafir misalnya. Kan di situ juga ada orang muslim. Enggak semua yang di dalam itu orang kafir. Bahkan mungkin ada tukang cilok lewat di situ kena bom ya kan. Kemudian dia nyeletuk ya. Suruh siapa kerja di situ? Suruh siapa dagang di situ? Nah, itu sebuah alasan yang sangat jauh dari tuntunan Islam. Hanya dengan dasar seperti itu dia malah memaklumi sebuah perbuatan yang menghilangkan puluhan nyawa. Bagaimana dia akan, apa yang akan dia perbuat ya seandainya orangnya ditanya wa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'atul qiyamah. Ya. Kemudian sesuai dengan judul bab ini, judul bab yang alasan muallif memasukkan hadis ini adalah bahwa setiap muslim harus bermuamalah dengan manusia secara zahirnya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, dan meninggalkan apa-apa yang tersembunyi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap isi hati manusia. Ya. Dan pada hari kiamat semuanya akan dibuka. Yauma tubla as-sarair. Semua isi hati manusia itu akan terlihat. Ya, yang ternyata yang dulunya di dunia mengatakan la ilaha illallah ternyata orang kafir. Itu akan terungkap semuanya. Yang dulunya mengatakan cinta ternyata dengki dan sebagainya. Semuanya akan diungkap di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan sekecil apapun apa yang ada dalam hati-hati manusia, baik berupa kedengkian, permusuhan ataupun yang lain. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.